nama saya Rina Omami. Saya penanggung jawab di apotek siaga ini. Ada yang bisa saya bantu? Iya Mbak, jadi begini, saya mau menembus resep dari dokter. Bisa saya lihat resepnya? Oh baik, di resep ini atas nama Alfi, umur 18 tahun, alamatnya di Kanigoro ya. Ini benar Mbak sendiri atau kerabat? Iya benar Mbak, dengan saya sendiri. Baik. Apa saja Mbak keluhannya ya? Jadi begini Mbak, selama 5 hari saya mengalami kesulitan BAB dan perut saya terasa seperti begah. Apakah Mbak sering mengalami sulit BAB dan begah perutnya? Iya Mbak, saya sering mengalami perut begah dan jarang BAB. Baik. Pola makan atau pola hidup sehari-hari bagaimana ya Mbak? Seperti makan sayuran, terus makan buah, olahraganya, minum air putihnya itu gimana ya Mbak? Karena saya anak kuliah, jadi saya sering makan makanan yang fast food. Saya jarang minum air putih dan jarang makan sayur-sayuran. Olahraganya rutin atau tidak Mbak? Olahraganya 1 bulan sekali, biasanya malah jarang dan tidak pernah. Baik. Jadi kenapa Mbak sulit BAB itu karena kurang asupan nutrisi atau asupan serat, kemudian kurangnya cairan di dalam tubuh Mbak dan kurang olahraga. Maaf, apa Mbak punya riwayat penyakit atau alergi? Saya tidak punya riwayat penyakit dan saya tidak mempunyai alergi. Baik Mbak, sebentar ya Mbak, saya mau mengambil resepnya dulu. Ya, tadi waktu Mbak dikasih resep, dokter menjelaskan atau tidak ya Mbak? Belum Mbak, dokter hanya memberikan resep saja. Baik. Jadi ini baik ini Dulcolax 10 mg satu kali sehari. Ini digunakan pada pagi hari ya Mbak. Obat itu berbentuk apakah Mbak pernah menggunakan obat suppositoria sebelumnya? Belum Mbak. Baik. Suppositoria itu, jadi gini Mbak, suppositoria itu atau obat itu tidak ditelan ya Mbak, melainkan didubur, digunakannya melalui dubur. Sebelum melakukan atau sebelum penggunaannya itu cuci tangan terlebih dahulu, kemudian sebelumnya Dulcolax itu disimpan di lemari pendingin ya Mbak atau kulkas, tapi tidak di freezer. Biasanya kan ada nih, karena biar dingin dikasih ke freezer itu enggak, salah, lebih baik dikasih ke lemari pendingin biasa saja, nggak usah dikasih ke freezer. Kalau digunakan, cuci tangan menggunakan sabun. Kemudian apabila Mbak merasa kok dingin sekali, takutnya nanti dimasukkannya terlalu dingin, itu tinggal digenggam atau dialirin dengan kemudian dibuka bungkusnya. Lalu Mbak berbaring sesuai senyaman Mbak aja. Angkat kaki, terserah mau kaki kiri atau kaki kanan, tapi salah satu aja ya Mbak. Contohnya ini kaki kanan diangkat setinggi perut, kemudian pantat diangkat sedikit. Dulcolax itu atau suppositoria itu kan berbentuk runcing. Nah, yang runcing itu dimasukkan ke dalam dubur, kemudian ditekan sampai dia masuk. Setelah masuk,
Mbak berbaring seperti biasa, kakinya diturunin yang satunya. Kemudian jangan langsung beraktivitas, tapi langsung beristirahat selama 5 menit. Apabila tidak bisa menggunakannya, Mbak bisa minta bantuan kepada keluarga ataupun kerabat. Gimana Mbak? Apakah sudah paham dengan penjelasan saya? Iya Mbak, saya sudah paham. Apabila sudah paham, mohon maaf bisa diulangi kembali. Ya baik, jadi saya harus menjaga pola makan yang teratur dan banyak minum air putih. Selain itu juga harus sering olahraga. Dengan cara penggunaannya, pertama, obat disimpan di dalam kulkas, jangan di dalam freezer. Jika obatnya dirasa terlalu dingin, maka cukup digenggam sampai tidak dingin. Sebelum menggunakannya, cuci tangan terlebih dahulu, lalu buka bungkusnya. Menggunakan obat ini harus dalam keadaan berbaring. Lalu tarik kaki kanan atau kaki kiri yang dirasa nyaman dan angkat salah satu pantat dengan satu tangan agar area lutut terbuka. Kemudian masukkan Dulcolax ke dalam dengan bagian yang runcing. Tunggu selama 5 menit agar obatnya tidak keluar kembali. Setelah itu cuci tangan dengan sabun dan bilas dengan air. Saya rasa cukup. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi, Mbak? Selain cara penggunaannya, apakah ada hal yang harus saya perhatikan? Oh iya, baik Mbak. Jadi Dulcolax itu tidak bisa atau tidak bisa digunakan lebih dari 1 minggu tanpa pengawasan dari dokter. Kemudian Mbak sendiri tidak boleh menggunakan obat lain apabila tidak direkomendasikan oleh dokter. Dan ketika Mbak menggunakan obat itu terjadi gejala seperti mual, muntah, kemudian merasa perih di lambung atau seperti emah gitu, Mbak bisa segera menghubungi dokter. Saya kira cukup. Bagaimana Mbak? Iya, saya sudah mengerti. Semoga Mbak cepat sembuh dan bisa beraktivitas dan bisa BAB lancar lagi. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama Mbak.